Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Juluan Belajar. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas cara mencari nilai akar pada bilangan ribuan ya. Jadi untuk teman-teman, jangan di skip video ini agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara mencari nilai akar pada bilangan ribuan. Oke, seperti biasanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Dukung channel ini, agar channel ini dapat berkembang ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pada pembahasan contoh soal. Jadi contoh soal nomor 1, akar dari 1225. Jadi perhatikan, cara untuk mengerjakannya. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah pisahkan dua angka dari belakang ya. Jadi kita pisahkan pakai garis. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 12 atau kurang dari 12 ya. Ingat tidak boleh lebih ya teman-teman. Oke, kita perhatikan pada bilangan kuadrat ini. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya 12 tidak ada teman-teman. Yang ada hanya kurang dari 12 ya. Jadi kita dapatkan 3 pangkat 2 ya. Karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Jadi 3 pangkat 2 kita ambil ya. Oke, kita tulis 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan. 12 kurang 9 sama dengan 3. Setelah itu, angka 25 di atas kita turunkan ke bawah ya. Jadi 325. Kemudian 3 dan 3 ini kita jumlahkan. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka kita tulis 6 titik-titik kali titik-titik. Hasilnya harus 325 ya. Nah sekarang perhatikan. Untuk mengisi titik-titik ini kita harus isi dengan angka yang sama. Kemudian untuk mencari angka yang sama kita perhatikan angka terakhir pada bilangan 325 ini ya. Angka terakhir pada bilangan 325 adalah angka 5 ya. Kita harus cari bilangan kuadrat yang hasilnya ada angka 5 ya. Oke, kita perhatikan di sini pada bilangan kuadrat. Nah, yang ada hasil akhirnya angka 5 adalah 5 pangkat 2 ya. Maka kita ambil 5 pangkat 2 untuk mengisi titik-titik ini. Jadi kita tulis 5. Oke. Kemudian kita kurangkan 325 kurang 325 hasilnya adalah 0. Jadi kita ambil 3 dan 5 ya. Kita tulis 35. Jadi hasil akar dari 1225 adalah 35 ya. Oke, bisa dipahami. Kita next pada contoh soal selanjutnya. Akar dari 1764. Jadi perhatikan, langkah awal kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 17 ya, atau kurang dari 17. Jadi perhatikan di sini. Yang ada hanya 4 pangkat 2 ya, sama dengan 16. Jadi kita ambil 4 pangkat 2. Kita tulis 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kita kurangkan. 7 kurang 6 sama dengan 1. Kemudian 1 kurang 1 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis ya. Selanjutnya 64 ini kita turunkan ke bawah menjadi 164. Kemudian 4 dan 4 ini kita jumlahkan. 4 tambah 4 sama dengan 8 ya. Maka kita tulis 8 titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus 164 ya. Nah sekarang untuk mengisi titik-titik ini kita harus cari bilangan kuadrat ya. Nah untuk mencari bilangan kuadrat kita perhatikan terlebih dahulu angka yang paling belakang ini 164. Angka yang paling belakang adalah 4. Maka kita harus cari bilangan kuadrat yang hasil akhirnya ada angka 4 ya. Jadi kita dapatkan yang pertama 2 pangkat 2 ya teman-teman. Kemudian yang hasil akhirnya angka 4 adalah 8 pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita mendapatkan dua pilihan. Yang pertama 2 pangkat 2, yang kedua 8 pangkat 2 ya.
karena sama-sama memiliki angka akhir angka 4 ya. Untuk memilih bilangan kuadrat mana yang kita akan ambil, perhatikan saja dua angka di depan ini. Pada bilangan 164, dua angka di depan adalah 16 ya. Sehingga untuk memilih antara 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2 yang akan kita ambil, maka kita akan coba kalikan dengan angka 8 ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kalikan. 8 dikali 8, 64 ya. Sudah melebihi dari 16 ya. Maka yang paling mungkin kita ambil adalah 2 pangkat 2. Karena 8 kali 2 sama dengan 16 ya. Sehingga titik-titik ini kita isi dengan angka 2. Kemudian kita kurangkan 164 kurang 164 ya. Hasilnya 0. Jadi yang kita ambil adalah 4 dan 2 ya. Jadi akar dari 1764 adalah 42. Oke, kita next pada contoh soal nomor 3. Akar dari 2916. Perhatikan, yang pertama kita pisahkan dua angka terlebih dahulu. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 29 atau kurang dari 29 ya. Kita perhatikan di sini, kita dapatkan yang kurang dari 29 ya. Kita dapatkan 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat kita ambil. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian kita kurangkan. 9 kurang 5 sama dengan 4 ya. Kemudian angka 16 ini kita turunkan ke bawah menjadi 416 ya. Nah, setelah itu 5 dan 5 kita jumlahkan. 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Maka kita tulis 10 titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus 416. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang untuk mengisi titik-titik ini, perhatikan angka yang paling belakang pada bilangan 416 ya. Nah, angka yang paling belakang adalah 6, sehingga kita harus mencari bilangan kuadrat yang hasil akhirnya adalah 6 ya. Jadi perhatikan di sini, yang pertama kita dapatkan 4 pangkat 2 hasilnya 16, kemudian 6 pangkat 2 sama dengan 36 ya. Sama-sama memiliki angka akhir 6. Kemudian untuk memilih bilangan kuadrat mana yang akan kita ambil, perhatikan kembali dua angka di depan pada bilangan 416 ya. Oke, dua angka di depan adalah 41 ya. Nah, sekarang untuk memilih bilangan kuadrat mana yang akan kita ambil, 4 pangkat 2 atau 6 pangkat 2 yang kita akan ambil ya. Kita akan coba tes kalikan. 10 dikali 6, 60 ya. Sudah melebihi dari 41. Maka yang paling mungkin kita ambil adalah 4 kuadrat ya. Karena 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi titik-titik ini kita isi dengan angka 4. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita kurangkan. 416 kurang 416 hasilnya 0. Jadi kita ambil 5 dan 4 sebagai hasilnya ya. Jadi hasil akar kuadrat dari 2916 adalah 54. Oke, kita next pada contoh soal yang terakhir. Akar dari 3969 ya. Jadi pertama kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya sama dengan 39 atau kurang dari 39 ya. Jadi kita perhatikan, kita dapatkan 6 pangkat 2 ya. Jadi kita ambil 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Kita kurangkan. 9 kurang 6 sama dengan 3. 3 kurang 3 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis ya. Kemudian 69 ini kita turunkan ke bawah menjadi 369 ya. Kemudian 6 dan 6 ini kita jumlahkan. 6 tambah 6 sama dengan 12, maka kita tulis 12 titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus 369 ya. Oke. Untuk mengisi titik-titik ini, kita harus cari bilangan kuadrat yang hasil akhirnya adalah 9 ya. Bisa dipahami? Jadi kita perhatikan
Yang pertama, kita dapatkan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian yang kedua kita dapatkan 7 pangkat 2 hasilnya 9 ya. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yakni 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Jadi perhatikan, untuk memilih 3 pangkat 2 ataupun 7 pangkat 2, kita perhatikan dua angka di depan pada bilangan 369. Nah, perhatikan dua angka di depan ini berada di kisaran 30-an ya. Jadi, untuk memilih antara 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2 yang akan kita ambil, kita akan coba kalikan dengan angka 12 ini ya. Yang pertama kita kalikan 12 kali 7. 12 kali 7 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1. 7 kali 1 sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, 12 kali 7 sama dengan 84 ya. Melebihi dari 36. Sehingga yang paling mungkin kita ambil adalah 3 pangkat 2 ya, atau 3 kuadrat. Jadi kita isi 3 dan 3. Oke. Untuk membuktikan kalau hasilnya sama, kita akan coba kalikan. 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 1 kali 3 sama dengan 3 ya. Hasilnya sama ya. Jadi, sekarang kita kurangkan. 369 kurang 369 hasilnya 0. Jadi yang akan kita ambil adalah 6 dan 3. Jadi hasil akar kuadrat dari 3969 adalah 63 ya. Oke, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.